Bapak Surgawi, terima kasih untuk pujian penyembahan dan juga doa syafaat yang telah dipanjatkan. Biarlah semuanya itu didengar oleh Tuhan sendiri. Kami sekarang akan menerima firman-Mu dan biarlah ini menjadi bekal dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi, selamat siang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, shalom. Suara saya bisa terdengar dengan baik? Bisa. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Pak Pendeta Timotius dan juga rekan-rekan dari BPP. Saya harus memberikan apresiasi kepada Pak Tim karena sangat giat sekali di dalam menara doa dan PHTS ini. Dan saya percaya ini menjadi tulang punggung untuk kegerakan GBI karena di mana doa dipanjatkan di mana-mana di seluruh Indonesia dan juga luar negeri di dalam menara doa ini akan berkaitan dengan revival besar yang Tuhan akan kerjakan lebih dahsyat lagi. Haleluya. Saudara-saudara, kita juga bersyukur karena GBI makin diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk mengemban tugas yang besar menjadi berkat bagi Indonesia dan juga bagi bangsa-bangsa. Kemarin sore atau malam saya diminta untuk berkhotbah dalam Natal dan Tahun Baru anggota DPR, MPR, dan Dewan Perwakilan Daerah di Senayan ya, di gedung DPR tersebut. Dan saya sebelumnya sudah berdoa supaya tempat di mana banyak kali demo-demo itu terjadi, biarlah Tuhan juga melakukan lawatan. Saya bersyukur karena GBI dipercaya untuk bisa berbicara kepada para pemimpin bangsa. Beberapa hari yang lalu saya juga hadir dalam Zoom meeting. Ada pertemuan 25 orang kira-kira perwakilan inti atau pengurus inti dari Church of God, gereja mitra kita, di mana GBI sudah resmi dimasukkan sebagai anggota tetap di dalam pemimpin inti yang bertanggung jawab atas pekerjaan Tuhan di 185 negara dunia yang membawahi lebih dari 8 juta orang. Jadi kita bisa jadi berkat bukan hanya di Indonesia tapi juga secara internasional. Ini adalah anugerah Tuhan, kepercayaan yang luar biasa. Beberapa bulan yang lalu saya juga mewakili GBI tentunya karena kemarin pun dalam Natal DPR, MPR, DPD saya juga menyampaikan saya Ketua Umum GBI, Gereja Nasional, anggota PGI, tapi juga pendiri daripada PGPI, Pentakosta, dan PGLII, Injili, yang terdiri dari hampir 7.000 gereja lokal di 27 negara di seluruh provinsi Indonesia dan lebih dari 3 juta jemaatnya. Jadi orang-orang yang hadir juga tahu tentang Gereja BT Indonesia. Jadi beberapa waktu yang lalu saya juga diminta untuk berkhotbah dalam Paskah Nasional seluruh aras gereja yang ada di Indonesia. Dan kita bersyukur karena GBI mendapatkan kesempatan untuk itu, Bapak Ibu ya. Terus terang selama ini untuk kadang-kadang kalau boleh dibilang gereja mainstream itu agak memandang sebelah mata kepada GBI. Tapi menurut saya ini merupakan pengakuan bahwa GBI sekarang dianggap punya peran bagi aras nasional di 8 aras yang ada, termasuk Katolik. Dan beberapa waktu yang lalu juga saya diminta untuk berkhotbah pada penutupan acara sidang sinode GPIB, Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat. Ini salah satu gereja mainstream, gereja Protestan yang salah satu baik bangunan ikoniknya adalah GPIB Immanuel di depan Stasiun Gambir. Kalau Bapak Ibu pernah ke Jakarta, ke stasiun itu kan ada gereja dari zaman Belanda dan GBI juga dipercaya untuk bicara
tentang kepemimpinan yang visioner. Dan baru beberapa hari yang lalu Eforus dan Preses serta pengurus dari Pematang Siantar, Eforus dari Huria Kristen Indonesia, HKI, itu juga datang menjumpai saya sebagai ketum Sinode GBI. Yang luar biasanya mereka bilang, kami ini sama-sama dari Badan Pengutusan Misi Jerman, semacam zendingnya Jerman begitu, yang berada di dalam wadah yang sama dengan HKBP, Huria Kristen Batak Protestan. Nah, kemudian menjadi gereja nasional, HKI ini, Huria Kristen Indonesia, tahun 1927, setahun sebelum Sumpah Pemuda. HKBP 5 tahun berikutnya, ya. Jadi ini gereja tua. Dan saya tanya Eforus, terima kasih untuk kunjungannya ke GBI, apa yang kami bisa bantu. Dan mereka bilang, kami melihat GBI mengalami kemajuan. Kami mau belajar dari GBI, menjadi gereja yang maju dan modern. Oh, saya merendahkan hati dan saya berkata, kami baru 52 tahun, kami harus belajar kepada yang sudah begitu lama, ya, sudah sangat lama di Indonesia. Tapi mereka bilang, enggak, kita harus kerjasama. Saya rasa inilah waktunya Tuhan untuk kita sungguh-sungguh bisa bergandengan tangan dengan gereja-gereja yang lain, ya. Dan saya percaya itu merupakan dampak juga rekonsiliasi yang kita lakukan dengan GBIS secara spiritual. Karena GBI pernah keluar dari GBIS, tapi kemudian kita sudah melakukan rekonsiliasi, pimpinan pusat GBI termasuk Dewan Pendiri, Majelis Pembina ketemu dengan pengurus intinya GBIS di Surabaya, saudara. Itu tahun yang lalu. Dan saya melihat dampaknya gereja-gereja yang lain semuanya Tuhan arahkan juga untuk bekerja sama dengan GBI. Poin saya adalah demikian. Kalau kita punya hati yang lapang, mau bekerja sama dengan banyak orang, tidak lagi mengungkit-ungkit masalah-masa lalu, tapi ingin mengembangkan pekerjaan Tuhan di dalam kasih Kristus sehati, maka Tuhan akan mencurahkan berkat yang luar biasa. Di gereja lokal, Bapak Ibu sekalian, kalau kita bisa mengembangkan sehati antara para pejabat, sehati dengan para pengurus, sehati dengan seluruh anggota jemaat, saya yakin, saya katakan, tempat pelayanan Bapak Ibu akan mengalami pengurapan double porsi pada tahun ini. Ada mujizat lipat ganda, ada pelipat gandaan jemaat yang Tuhan berikan. Tuhan akan kirim orang-orang baru, orang-orang yang kuat, yang akan mensupport dalam keuangan, di dalam doa, di dalam pelayanan. Dan saya berdoa, saya katakan dalam nama Yesus, terjadilah itu. Supaya setiap gereja lokal GBI diurapi Tuhan, diberkati Tuhan, mengalami terobosan. Bukan hanya secara organisasi, tetapi secara spiritual, lawatan Allah terjadi. Kalau kita menabur perkara-perkara rohania, kita akan mulai melihat perkara-perkara rohania terjadi. Karena itu saya bersyukur untuk Menara Doa Sinode. Kelihatannya ini sesuatu yang rutin, tapi kita bisa mengerjakannya pagi, siang, sore, malam. Dan ada dampak yang luar biasa, yang tidak pernah kita pikirkan. Karena itu, mari kita hari ini berbicara tentang pemimpin yang baik apa untuk seluruh daerah yang kita harus pilih. Kita tahu bahwa mulai Februari ini, lalu Maret, April, Mei, sampai awal Juni akan terjadi sidang majelis daerah, baik di seluruh BPD di Indonesia maupun BPLN di luar negeri. Dan salah satu agendanya adalah memilih anggota MPL perwakilan daerah dan juga memilih ketua-ketua BPD. Saya sungguh berdoa, siapapun yang terpilih adalah orang yang paling tepat untuk memajukan daerah kita masing-masing. Kita tidak ingin sinode kita, BPD kita, gereja kita stagnan, stagnasi.
tapi ada terobosan-terobosan baru, lawatan Tuhan yang terjadi. Kita tidak hanya jalan di tempat, mengerjakan ya yang biasa kita lakukan, tapi Tuhan berikan kami visi-visi baru, lawatan-lawatan yang luar biasa. Karena saya percaya pengurapan itu mengalir dari atas ke bawah. Kalau saudara terus mendoakan BPP, dan saya sangat berterima kasih karena BPP didoakan oleh semua gereja lokal. Saya percaya itu akan mengalir urapannya dari atas sampai ke bawah. Semua gereja lokal akan dilawat oleh Tuhan. Dan ini kerinduan kita. GBI benar-benar memiliki pemimpin-pemimpin terbaik di seluruh daerah masing-masing. Memiliki anggota MPL perwakilan daerah yang terbaik di seluruh daerah masing-masing. Karena itu betapa pentingnya kita memilih orang-orang yang tepat, bukan hanya sekedar favoritisme. Kita adalah hamba-hamba Tuhan. Roh Kudus ada dalam diri kita. Kita punya Alkitab firman Allah. Mari kita nanti pada waktunya nggak ribut-ribut, nggak bentrok, berantem. Udah ambisi pribadi semua dimatikan lah saudara. Ya, saya doa ambisi pribadi dimatikan. Kalau bukan Tuhan yang mengangkat, tidak mungkin orang naik. Tapi kalau Tuhan yang mengangkat, yang nggak pernah terpikir Tuhan akan munculkan. Tuhan pernah munculkan Daud untuk menjadi Raja Israel. Siapa dia? Bahkan ayah dan ibunya pun tidak nganggep saudara. Tapi kalau dia punya hati buat Tuhan, Tuhan akan pakai. Saya berdoa, ini akan terjadi di gereja lokal, di BPD masing-masing, di BPP, dimanapun juga, agar lawatan Allah terjadi. Haleluya. Baik, saya akan masuk pada materi dengan PowerPoint. Ya, Bapak Ibu bisa melihat dengan jelas ya PowerPoint-nya ya. Baik, temanya adalah pemimpin seperti apakah yang harus kita pilih. Ya, saya lebih merujuk pemimpin di sini, terutama untuk ketua BPD dan juga boleh anggota MPL, tetapi tentu pemimpin bisa lebih luas lagi, termasuk di gereja lokal kita masing-masing. Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat ditentukan oleh pemimpinnya. Saudara, pemimpin itu sangat memegang peranan yang penting dan vital dalam sebuah tim kepemimpinan yang baik, dalam lembaga-lembaga secara umum ataupun lembaga rohani. Ya, termasuk di dalam bidang pelayanan. Saudara, ada perusahaan-perusahaan yang mengalami degradasi, tapi ketika pemimpinnya diganti, maka mengalami percepatan pertumbuhan yang luar biasa. Tentu di dalam wadah gereja, ganti-mengganti gini tidak seperti di organisasi umum ya. Ya, kalau gembalanya kurang produktif dan sebagainya, masa di demo sama jemaat lalu ganti? Enggak. Paling-paling jemaatnya keluar, pindah ke gereja yang lain, dan gereja makin sepi. Nah, tentu itu juga adalah hal yang kita tidak harapkan. Tetapi kita semua harus mengembangkan kapasitas kepemimpinan di dalam diri kita. Sebab itulah yang akan membuat kita mengalami pertumbuhan secara rohani. Nah, setiap orang sebetulnya bisa memimpin dalam skala yang berbeda. Ada dalam skala lokal, ada regional, ada nasional, bahkan ada internasional. Yang dipimpinnya juga bisa dalam skala kecil. Ya, katakan gereja sampai 50 orang, 100 orang, 200 orang, 500, 1000, atau ribuan orang. Kepemimpinan sebetulnya bukan soal jabatan, tapi lebih pada soal influence, pengaruh, yaitu kemampuan dia untuk mempengaruhi orang lain. Nah, pemimpin seperti ini adalah orang yang kalau bicara, mengajak kita bicara, memberikan visinya, orang bisa mahal itu dan kemudian berkata, iya bagus, saya mau mendukung. Nah, saudara-saudara, itulah pengaruh yang harus ada di dalam kepemimpinan kita. Nah, jadi apa yang dimaksudkan dengan seorang pemimpin? Seorang pemimpin adalah orang yang punya pengaruh untuk menggerakkan orang lain pada satu tujuan. Dia punya pengaruh
Dia bisa menggerakkan orang untuk mencapai tujuan. Itulah visi dan misi yang dimiliki oleh pemimpin tersebut. Saudara, sebetulnya manusia diciptakan untuk menjadi pemimpin. Dalam Kejadian 1 ayat 26 dikatakan bahwa Allah menjadikan manusia untuk berkuasa atas segala ciptaan Allah. Take dominion. Menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Kita ini adalah garam dan terang dunia, harus mewarnai, harus mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitar kita, memberi dampak positif bagi lingkungan. Dan tahukah saudara, apa destiny kekal kita? Dalam Wahyu pasal 22 ayat yang kelima, firman Tuhan berkata demikian, dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Saudara tahu tujuan akhir hidup kita apa? Kita akan jadi raja, memerintah bersama dengan Kristus. Karena itu kita harus mengembangkan kapasitas kepemimpinan kita. Karena kita ini akan jadi raja loh, yang memerintah bersama dengan Kristus. Raja itu memberikan direction, arahan. Raja itu harus wise, bijaksana, cerdas. Raja itu harus bisa mengelola. Raja itu harus bisa mengayomi seluruh rakyat yang dia pimpin. Kita akan memerintah sebagai raja selama-lamanya. Bukan hanya dalam kerajaan 1000 tahun, tapi juga dalam kerajaan kekal. Karena itulah, menjadi seorang pemimpin yang baik adalah hal yang kita perlu miliki dalam kehidupan. Nah, kalau kita lihat dalam Keluaran pasal 18 ayat yang ke-21, firman Tuhan berkata demikian. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dari sini saya melihat bahwa orang yang dipilih untuk menjadi pemimpin rohani, spiritual leader, adalah orang-orang yang punya integritas. Integritas apa? Pertama, integritas diri. Kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah. Cakap itu bicara soal integritas diri, yaitu menyangkut keberadaannya, kemampuannya, kematangan secara individu. Kalau pemimpin yang dipilih itu nggak cakap, nggak mumpuni, maka akibatnya yang suffer, yang menderita itu adalah orang-orang yang dipimpinnya. Ada ungkapan yang berkata, don't follow a parking pastor. Jangan ikuti pendeta yang sudah parkir. Kalau pendeta sudah parkir, dia nggak kemana-mana, saudara mengikuti dia, kita berhenti di tempat, kita nggak pergi kemana-mana. Seorang leader adalah seorang yang berdiri di depan dan selalu menunjukkan jalan. Nah, saudara-saudara, artinya dia harus bisa menangkap pergerakan tiang awan, tiang apinya itu kemana dari Tuhan. Dan kita harus seperti Musa yang bilang jalan. Karena dia tahu betul bahwa Tuhan menyuruh bangsa itu berjalan. Dia harus cakap. Kedua, dia punya integritas rohani. Takut akan Allah. Dia punya komitmen kepada Tuhan. Bukan hanya bisa berorganisasi. Bukan hanya bisa berbicara bagus. Tapi memang rasa takut akan Allah. Artinya menghormati Tuhan. Segan kepada Tuhan. Menghargai dia, gak hidup sembarangan, gegabah, tapi benar-benar ingin menyukakan Tuhan. Di tengah segala kekurangan, kelemahan, tapi dia ingin menyukakan Tuhan. Itu adalah yang Tuhan cari. Yang ketiga, dia adalah orang yang punya integritas sosial. Dikatakan orang-orang yang dapat dipercaya. Kita ini bisa dipercaya atau enggak, saudara? Ya, kalau kita nggak bisa dipercaya, maka bagaimana mungkin kita itu bisa menjadi pemimpin yang dipakai oleh Tuhan? Yang keempat adalah integritas ekonomi, benci pengejaran suap, artinya jujur dalam masalah keuangan. Bisa membedakan mana uang gereja, mana uang pribadi. Kalau dititipi untuk pembangunan gereja, tidak akan pernah diambil menjadi milik pribadi. Dan dia tidak suka
berkata dari tidak menjadi ya hanya karena ada suap yang diberikan. Ini adalah kejujuran, integritas dalam bidang ekonomi. Kalau seorang hamba Tuhan tidak bisa dipercaya masalah uang, Tuhan nggak percayakan perkara-perkara besar secara rohani kepada dia. Lalu integritas kerja. Orang itu bisa mimpin 10, ada yang bisa mimpin 50, ada yang mimpin 100, ada yang bisa mimpin 1000. Semuanya itu tergantung dari kapasitas dan kemampuan kinerjanya di dalam pelayanan sekalipun. Nah, karena itu berdoalah supaya kita ini tidak hanya dipercaya oleh Tuhan memimpin 10, memimpin 50, tapi kalau bisa memimpin 100, 1000, bahkan lebih besar daripada itu, bisa memimpin ribuan bahkan puluhan ribu orang. Itu semua tergantung dari kapasitas yang kita harus kembangkan di dalam diri kita. Jadi nggak gampang untuk sungguh-sungguh menjadi pemimpin yang berhasil itu. Ini adalah nasihat Yitro kepada Musa, punya integritas diri, cakap, punya integritas rohani, takut akan Tuhan, punya integritas sosial, dapat dipercaya, punya integritas ekonomi, benci pengejaran suap, jujur masalah duit, dan punya integritas kerja, bisa mimpin 10 orang, 50 orang, 100 orang, bahkan 1000 orang. Nah, kalau saya baca dalam 1 Timotius 3 ayat 1 sampai 13, Rasul Paulus pernah memberikan kriteria tentang seorang pemimpin rohani yang baik. Dikatakan dalam ayat itu saudara bisa baca karena cukup panjang, tapi kalau kita bisa langsung membaginya, maka ada 6 klasifikasi yang dicatat di sana. Yang pertama secara sosial. Seorang pemimpin rohani adalah orang yang tidak bercacat. Dia punya nama baik di luar jemaat. Dia adalah orang yang terhormat. Tentu kita tahu tidak sempurna, nggak ada manusia sempurna. Tetapi secara umum, jauh lebih banyak hal yang baik dalam dirinya. Tidak ada cacat serius dalam kehidupannya. Dia adalah orang yang disegani, dihormati oleh orang-orang lain. Yang kedua secara moral, dia adalah suami dari satu istri. Monogami. Dapat menahan diri, ya, bukan peminum atau penggemar anggur. Artinya dia tidak punya ikatan-ikatan yang membelenggu kehidupannya. Dia adalah orang yang dapat menahan diri, nggak ngamuan, dikit-dikit marah, lalu gampang meledak. Agak sulit untuk seorang pemimpin seperti ini bisa memberikan keputusan-keputusan yang bijak kalau dia tidak punya buah roh ke-9, yaitu tahan nafsu atau penguasaan diri. Yang ketiga, klasifikasinya, saudara bisa lihat detailnya dalam 1 Timotius 3 itu, secara mental, dia harus orang yang bijaksana, yang wise, yang bisa menimbang baik buruk, tidak terburu nafsu membuat keputusan yang kemudian dia sesali. Sebab satu keputusan itu mesti ada dasar yang kuat pijakannya. Dan satu keputusan itu bisa jadi presiden untuk keputusan-keputusan berikutnya. Dia harus sopan, ya, punya kata-kata yang baik, lalu cakap mengajar. Dia adalah orang yang punya pemahaman teologi yang cukup baik, sehingga dia bisa mengajarkan hal yang membuat baik kepada seluruh jemaat. Kalau seorang pemimpin ajarannya aneh, saudara. Kalau seorang pemimpin pikirannya agak lain gitu ya, agak beda, tidak wajar gitu. Itu menyebabkan orang-orang yang dipimpinnya sulit untuk bisa menerimanya. Ya, aneh di sini bukan berarti tidak ada terobosan baru. Itu suatu yang harus. Kalau kita ngikuti pemimpin yang ya cuma begitu-begitu aja, maka kita tidak akan gampang cepat maju. Tapi ada orang yang ajarannya aneh. Dan yang semacam itu tentu kita tidak boleh pilih, karena itu akan membahayakan seluruh, apalagi kalau tanggung jawab kepercayaannya besar. Keempat, secara kepribadian dia bukan pemarah tapi peramah. Dia adalah seorang pendamai, nggak suka ribut-ribut sama orang lain. Carinya gimana lah, kita cari solusi ya. Bukan suka marah-marah tapi ramah, rendah hati, sopan, suka memberi tumpangan.
Ada pelayanan hospitality, artinya dia juga rela menolong orang, berkorban. Bukan hamba uang, tidak serakah, tidak bercabang lidah, ya suka gosip sana sini, suka memfitnah. Tetapi sebaliknya hati nuraninya murni dan dia dapat dipercaya. Oh, ini adalah, kalau kita dapatkan orang seperti ini luar biasa ya, dan harus jadi orang seperti itu. Karena itu tuntutan Tuhan bukan untuk ketua BPD, saudara, tapi untuk seluruh hamba-hamba Tuhan. Kriteria yang berikutnya yaitu yang kelima, secara rumah tangga. Dia adalah kepala keluarga yang baik, yang disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Sebab kalau dia tidak bisa mengepalai keluarganya, bagaimana dia bisa mengepalai jemaat Tuhan? Saya kadang-kadang lihat ya, ada orang yang ribut terus di keluarganya, lalu supaya dia bisa refreshing, dia pelayanan di gereja, saudara. Ya enaklah di gereja kan kita bisa melayani Tuhan, kok di rumah ribut aja melulu. Loh, bahayanya apa? Kemudian dia tularkan keributan yang ada dalam keluarga ketika dia pelayanan. Saudara, jangan ekspor kegagalan dalam keluarga kita menjadi kegagalan dalam gereja dan lingkungan kita. Semua harus dibenahi dari rumah tangga kita. Dan yang keenam adalah kedewasaan. Dia bukan orang baru bertobat, harus diuji dulu. Karena itu mengapa di GBI kalau mau naik jadi PDP saja harus ada batas usia, harus ada batas kematangan, apalagi menjadi ketua BPD. Harus ada pengalaman di dalam jemaat, harus juga ada batas usia, kematangan, dan selanjutnya. Nah, sekarang setelah saya menjabarkan persyaratan pemimpin rohani secara umum, bagaimana tata gereja kita mengatur persyaratan untuk ketua BPD GBI. Nah, dituliskan demikian. Ketua BPD GBI dipilih oleh sidang majelis daerah GBI dengan persyaratan. Pertama, dia seorang pendeta GBI yang mengembalakan jemaat lokal GBI sekurang-kurangnya selama 10 tahun terakhir. Jadi ini kedewasaannya, 10 tahun terakhir dia mengembalakan jemaat. Gimana kalau misalnya sinode kita itu kan yang baru lalu 2019, lalu 2014 ya. Bagaimana kalau dia dilantik 2014? Berarti kan baru 9 tahun. Baru 9 tahun ini menjadi PDT-nya. Tapi kalau dia sudah menjadi gembala, kan sekarang PDP bisa gembala. Lalu pendeta muda bisa gembala. Dulu waktu pendeta muda pun dia sudah jadi gembala, 5 tahun misalnya. Sekarang dia setelah dilantik 2014 menjadi PDT, pendeta, lalu kemudian sampai 2023 baru 9 tahun. Tapi dulu dia pernah jadi gembala waktu PDM 5 tahun. Bisa, saudara sekalian. Karena sekarang ini dia harus pendeta. Tapi dia sudah menggembalakan jemaat lokalnya 10 tahun terakhir. Begitu. Kedua, dia punya karunia Roh Kudus sebagai pemimpin gereja yang dibuktikan dalam pelayanan. Gerejanya bertumbuh. Ya, kalau soal jumlah relatif, tapi tumbuh. Bukan pendeta yang, saya kadang-kadang lihat gini ya, orang sekarang itu gagal di dalam pengembalaan jemaat, aktif di organisasi, bikin yayasan ini itu, ingin jadi ketua A, B, C, D, lihat di gereja lokalnya, nggak tumbuh, saudara-saudara. Dia hanya ingin mengaktualisasi diri. Apapun yang dia kerjakan biasanya nggak akan terlalu bagus. Karena semua harus dimulai dari keluarga. Semua harus dimulai dari keluarga Allah, yaitu gereja lokal yang dia layani terlebih dahulu. Jadi dia harus punya track record di dalam gereja lokalnya. Kepemimpinannya baik dalam pelayanan. Saya percaya gereja itu akan bertumbuh secara alamiah kalau lingkungannya baik. Dan tentu itu akan dipimpin oleh seorang pemimpin yang baik. Ketiga, dia mempunyai sikap mengayomi dan melayani penuh. Melayani dengan penuh kasih, ya. Kita harus sadar menjadi pemimpin itu bukan tangan besi. Banyak orang, saudara, minta maaf nih, belum tentu ketua BPD-nya baik,
Tapi ada staff-staffnya, ada pelaksananya. Galaknya luar biasa. Suka ngancem sini sana, ya. Bukan di GBI lah, sinode lain barangkali, saudara. Ya, nggak boleh kita seperti itu. Kita itu makin dipercaya Tuhan, kita cuma kacung kok. Kita cuma budak, kita cuma hamba. Tapi kita harus patuh pada aturan yang ditetapkan. Firman, tata gereja, dan sebagainya. Tetapi lebih daripada itu mengayomi. Apa yang bisa saya bantu? Jangan awas ya, kalau nggak ini saya pecat ya, saya begini ya. Saudara, bukan itu sikap yang perlu. Ya, bahkan kalau ada orang benar-benar jatuh dalam dosa, kita layani supaya bertobat. Kalau nggak mau bertobat, nah itu lain cerita. Tentu harus dijatuhkan sanksi kepadanya. Ya, tetapi tujuan kita adalah membina dan bukan membinasakan. Keempat, dia sehat jasmani dan rohani. Sebab walaupun orangnya baik, kebapaan, tapi kalau sakit-sakitan, itu tentu akan mempengaruhi kinerja. Mau nggak mau, kesehatan rohani dan jasmani itu perlu dimiliki. Ya, saya pernah hadir dalam sebuah perhelatan sinode dari gereja lain gitu ya. Lalu kemudian pemimpinnya dipanggil ke depan semuanya. Wah, waktu saya lihat, saya ngomong sama satu rekan hamba Tuhan di samping saya. Waduh, tua-tua semua ya. Usianya itu rata-rata 70 tahun ke atas, saudara sekalian. Atau kalau 60-an juga ada yang sudah sakit, lemes, dan sebagainya. Saya bilang, gimana ini bisa melayani sangat produktif, apalagi harus turun-turun ke daerah. Jadi, kesehatan jasmani dan rohani sangat penting. Kelima, dia loyal kepada GBI yang dinyatakan dalam hal apa saja. Dia setia. Pertama, taat dan tunduk pada seluruh aturan organisasi GBI. Karena itu Bapak Ibu, saya harap saudara baca ya tata gereja yang terbaru 2021 dengan baik. Kalau belum punya, tolong nanti bisa di-share lagi digitalnya. Nggak harus bukunya. Bukunya ada, buku cetaknya, tapi digitalnya ada. Tinggal di WA gitu ya. Kalau ada yang belum punya, minta ke BPD-nya masing-masing. Karena sudah ada. Ya, atau misalnya di forum ini juga boleh, di kolom chat nanti dimasukkan bagi yang belum punya, ya, supaya kita bisa lihat tata gerejanya dengan baik. Kedua, terlibat aktif mengikuti kegiatan organisasi GBI. Saya kadang-kadang heran ya, ada orang nggak pernah muncul dalam kegiatan, nggak suka kasih perpuluhan, nggak aktif. Begitu dekat-dekat sidang MD, wah jadi aktif bayar, saudara sekalian. Wah muncul sana sini dan sebagainya. Jangan-jangan ada udang di balik batu ini. Nah itu kita harus konsisten. Kita konsisten, bahkan begini, dalam gereja lokal, kita sebagai gembala harus bicara kepada bendahara. Tolong sisihkan sekian setiap bulan sebagai bagian perpuluhan ke BPP Pusat, sekian sebagai iuran gereja lokal kepada BPD. Nah, kita sebagai pemimpin mesti ngomong begitu, sehingga sistemnya berjalan terus. Saya itu saudara ya, minta, tolong, karena saya akan melayani di beberapa gereja lokal, dan tentu ada tim gembala yang melayani, kepada para bendara saya ngomong, persepuluhan ke BPP, persembahan ke BPD, iuran pejabat, saya biasanya bayarnya setahun, saudara sekalian. Karena kadang-kadang kalau per bulan suka lupa begitu yang iuran pejabat itu. Pokoknya setahun berapa saya bayar, saya lunasi. Lalu ke DPA, Departemen Pemuda dan Anak, ke WBI. Dan itu yang kita lakukan. Oh, ada satu lagi, ke Seminari Battle. Misalnya ke Seminari Battle, kita mungkin sudah, ini tahun ke-14 atau 15, saya agak lupa, sudah dari hampir 15 tahun yang lalu, saya bilang, ini polanya seperti ini, lakukan terus. Jadi saya udah nggak ngecek lagi, udah bayar perpuluhan belum atau apa, dan sebagainya, karena ada goodwill dari pemimpin yang bilang, kita harus taat pada hal ini. Jadi nggak tiba-tiba mau ada pemilihan atau apa, waduh kita bayar dan sebagainya, tapi selebihnya tidak. Menurut saya itu bukan tanda loyalitas, saudara. Tapi mungkin karena ada kepentingan, minta maaf.
Terlibatlah aktif mengikuti kegiatan organisasi. Bela dan junjung tinggi nama baik GBI. Ya, kalau ada yang kurang baik di GBI, maka kita saling memberitahu untuk memperbaiki apa yang tidak baik itu. Kemudian memiliki keteladanan, kejujuran, serta kesetiaan dalam memberikan persepuluhan. Jemaat lokal GBI yang digembalakannya kepada BPP GBI dan iuran bulanan pejabat kepada BPD GBI sepenuhnya secara rutin dalam periode berjalan. Ya, persepuluhan mesti rutin. Saya beberapa tahun yang lalu bilang GBI ini banyak yang gereja lokalnya kurang jujur, saudara. Karena perpuluhan yang masuk ke GBI, BPP itu hanya 30% dari seluruh jemaat. Hampir 7.000 sekarang, hampir 7.000 jemaat GBI, cuma 30% loh, saudara. Yang lain 70% itu nggak bayar perpuluhan. Nah, saya udah mikir sesuai tata gereja, orang-orang yang nggak bayar perpuluhan mestinya nggak punya hak untuk dipilih dan memilih. Karena kita tidak boleh mengedepankan hak kita, tapi kewajibannya mesti dibayar. Tapi bersyukur saudara dengan sekarang adanya asuransi untuk pejabat atau gembala maksud saya, dan kemudian juga didorong BPD untuk mengingatkan tentang hal tersebut. 3 hari yang lalu dalam rapat saya diberitahu bendahara umum naik Pak dari 30% jadi 42% GBI sekarang bayar persepuluhan. Haleluya, puji Tuhan. Tapi saya bilang sama Bendum, kita harus kejar minimal 60%. Ya, minimal 60%. Saya minggu lalu ikut rapatnya Church of God dan bendaharanya kasih laporan 100% gereja COG di Amerika itu bayar perpuluhan. Cuma ada 100 gereja yang masih suka telat-telat, bolong-bolong, dan sebagainya. Tapi ini semua kami tagih, katanya. Wah, saya agak iri juga ya. Kok bisa 100% ya bayar perpuluhan? Orang GBI kok cuma 30 sekarang naik lah, lumayan lah sedikit, 42%. Ada orang bilang, apa sih kontribusinya pusat sama kita? Loh saudara pakai nama GBI itu juga sudah merupakan hal yang kita perlu lihat sebagai sesuatu yang baik. Kan nggak bisa orang pasang GBI begitu. Saya sudah minta karena ada di beberapa daerah, ada hamba Tuhan belum pernah daftar ke BPD, belum pernah daftar ke GBI dan sebagainya, lalu mengaku diri GBI, padahal sinode lain, padahal gereja lain begitu, independen. Lalu waktu ditanya kenapa, ya kalau pakai GBI kan biasanya cepat majunya katanya. Wah lumayan juga ya nama GBI bisa menjual juga ini, haleluya. Ya, karena itu kan kita pakai nama GBI itu juga sudah merupakan hal yang kita perlu sadari. Ayo mengembalikan persepuluhan secara rajin ke BPP dan juga iuran. Karena gimana pun juga organisasi mesti maju, perlu dana Bapak Ibu Saudara. Dan saya sudah sampaikan bahwa kita juga pakai external auditor, kita juga mempertanggungjawabkan semua penggunaan keuangan dengan baik, pakai ISO 9001 untuk BPP, dan saya harap ke depan ini BPD juga bisa memiliki standarisasi yang sama tentang hal tersebut. Kemudian dia mempunyai kehidupan keluarga yang baik dan tidak pernah terkena sanksi disiplin gereja dalam 10 tahun terakhir. Ya, keluarganya baik, dia adalah orang yang terhormat. Dia punya rencana dan strategi pencapaian visi dan misi GBI di daerahnya. Ada visi yang jelas, memajukannya gimana, strateginya gimana, dari mana dananya didapat, kapan hal itu bisa tercapai. Sehingga benar-benar ada kemajuan gitu loh. Ya, ada gereja-gereja yang dibangun, ada peningkatan-peningkatan kualitas dalam berbagai hal. Lalu berpendidikan minimal strata 1 dari semua disiplin ilmu yang diakui oleh negara. Memang ini
baru dimasukkan di dalam tata gereja yang terakhir karena kita ingin agar ada peningkatan lah ya saudara. Makanya kita juga membuka Bethel e-learning, yaitu sekolah teologi online, sertifikat tapi kemudian bisa di-connect dengan STT yang ada supaya nanti bisa dilanjutkan sampai program S1. Lalu berusia sekurang-kurangnya 40 tahun yang merupakan kriteria kedewasaan untuk menjadi pemimpin BPD ya. Dan yang terakhir, yang ketiga, konklusi. Calon pemimpin atau ketua BPD yang seperti apakah yang baik yang bisa kita pimpin, yang bisa kita pilih? Yang pertama, dia harus memiliki karakter Kristus, bisa mengayomi para hamba Tuhan di daerahnya. Saudara-saudara, mungkin dalam kesempatan lain saya mau bicara tentang penting sekali kita mengembangkan atau berjejaring dalam jaringan apostolik, karena kita ini GBI kan otonom dan kita akan tetap mempertahankan warna otonom. Saya juga tidak setuju gereja kita menjadi sentralisasi, tapi kita semua desentralisasi. Tapi terlalu menekankan otonom itu bisa kesepian dan sendirian loh saudara. Kita itu harus berjejaring. Makanya saya bilang sehati itu dimulai dari S. Sinergi potensi gereja besar membantu gereja kecil tanpa menjadikannya sebagai cabang. Karena prinsip otonomi itu. Dunia sudah bergerak sekarang dari dependent, bergantung, menjadi independent, mandiri, otonom, tapi sekarang interdependent. Interdependent artinya mandiri, otonom, tapi berjejaring dengan yang lain. Nah, jadi saya mengharapkan, nanti akan saya jelaskan pada kesempatan yang lain, bahwa gereja-gereja yang maju, itu ternyata punya kemitraan apostolik, kemitraan jejaring, sehingga ada temennya untuk sharing, ada temennya untuk ngomongin, bagusnya gini loh, bagusnya gini loh. Kita bisa belajar tentang pujian penyembahannya, tentang komselnya, dari gereja-gereja jejaring, dari pengaturan keuangan dan sebagainya. Dan saya mengharapkan supaya di BPD, pengayoman secara seperti itu mulai terjadi. Bukan hanya secara organisasi, tapi secara spiritual. Menemukan bapak-bapak rohaninya lah di setiap daerah masing-masing. Kedua, dia punya kehidupan keluarga yang baik, tadi sudah dijelaskan. Ketiga, dia memiliki pengalaman dan pengembalaan dan gerejanya bertumbuh. Saya mau bilang kalau gereja lokalnya turun, merosot, nggak ada perkembangan, orang-orang di gerejanya juga capek gitu saudara. Mau ngajak orang lain malu. Karena di gerejanya aduh khotbah ngantukin, pujiannya nggak bagus. Maka gimana kita bisa dipercaya dalam perkara yang lebih besar? Siapa yang setia dalam perkara kecil, Tuhan baru akan percayakan perkara yang lebih besar. Dan yang keempat, dia punya strategi untuk mengembangkan GBI di daerahnya secara kualitas dan kuantitas. Mikirin gimana supaya ada pertumbuhan yang signifikan dalam segala bidang di GBI-GBI yang ada. Itu yang sangat penting, saudara-saudara. Dan yang terakhir, yang kelima, loyal kepada GBI dan setia membayar persepuluhan. Dan saya mau bilang, seorang pemimpin itu sangat baik bila didukung oleh kondisi keuangan yang sehat. Nggak mesti kaya raya loh saudara ya. Tapi maksudnya, kalau dia minim banget sampai ngutang-ngutang, lah gimana saudara? Dia bisa memberkati orang lain. Anda tidak bisa memberi apa yang Anda tidak punya. Nah, kalau misalnya orang itu gerejanya kecil, persembahannya nggak seberapa. Tapi kalau memang dia didukung oleh hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja yang lain yang sepakat bilang, oke, kamu yang maju, saya akan dukung. Juga secara keuangan, itu yang bagus. Jadi nggak mesti pendetanya kaya raya ya, jangan salah paham. Tapi kalau dia nggak punya akses supaya dana-dana itu bisa masuk, dia nggak bisa fundraising, saudara sekalian. Mana bisa itu tumbuh dalam kehidupan kita. Nah, karena itu kembangkan kemampuan kita untuk bisa mencari dana, karena bagaimanapun juga organisasi itu perlu dana, saudara. Dan kita harus mengembangkan jejaring tersebut.
saya dan rekan-rekan di BPP 1,5 tahun ini karena beban Tuhan lihat gereja-gereja GBI yang jelek-jelek ya, di berbagai daerah itu, pokoknya kira-kira 10 tahun udah berusaha nggak bisa bangun, tanahnya ada atas nama GBI, kita bantu untuk membangunkan gereja itu. Kira-kira dananya 150 jutaan. Kalau di Papua itu bisa 2 kali lipat, saudara sekalian. Ya, jadi kita bangunkan. Sekarang 1,5 tahun sudah mendekati 50 gereja. Dan dari mana kita dapat kita dapat duitnya, saudara sekalian? Kan anggaran di BPP terbatas. Saya ngobrol sama teman-teman, ada hamba Tuhan, ada pengusaha dan sebagainya. Dan banyak kali kita dapat subsidi 150 juta untuk satu proyek. Kalau 50 kan saudara hitung saja berapa miliar. Itu saya dapat dananya waktu ngobrol di meja makan, saudara. Saya nggak punya uang banyak banget, tapi waktu saya ngomong sampaikan visi, oke deh Pak, saya ikut. Ya, ada ikut 1, ada yang ikut 2, bangun 2 gereja, ada yang ikut membangun 3 gereja, ada yang kasih 5, ada yang kasih 10, saudara-saudara. Dan ini adalah teman-teman yang support, yang baik, yang nggak banyak ngomongnya, tapi korbannya besar. Ya, saya kadang-kadang lihat ada orang yang, wah aku ngomongnya kenceng, kalau sidang-sidang kenceng. Perpuluhannya lihat, bolong-bolong biasanya saudara. Ya, jadi begitu di daerah saudara, wah suka rame-rame. Coba dicek ya perpuluhannya ya. Ya, biasanya nggak semuanya, tapi banyak yang seperti itu. Ya, tapi mari kita menjadi hamba-hamba Tuhan yang baik, yang benar, yang takut akan Tuhan, sehingga benar-benar GBI, lokal, regional, nasional, internasional bisa maju untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Demikian kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk PHTS pada hari ini. Persekutuan hamba Tuhan sehati, biarlah Tuhan urapi kami sehingga benar-benar kami mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk Rabu yang akan datang tentang pembahasan Alkitab versi terjemahan baru edisi 2 yang sangat penting karena akan digunakan oleh seluruh GBI di seluruh Indonesia dan juga bahkan di luar negeri yang menggunakan bahasa Indonesia. Biarlah kami semua hadir sehingga benar-benar kami bisa memahami perubahan-perubahan kata terjemahan yang memang akan bermanfaat untuk seluruh jemaat. Sekarang saudara dikasih Tuhan, terimalah kasih dari Allah Bapa Surgawi, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.